innama azabuha al-qatlu wal-zalazilu wal-fitan. Umat saya ini disayang sama Allah. Allah enggak azab umatku di hari kiamat terus menerus di neraka, enggak. Allah azab untuk mereka di dunia aja dengan goncang, gempa, ada pembunuhan, ada fitnah demi fitnah. Makanya banyak sama Allah ditutupin umatnya Nabi yang melanggar, enggak sholat Jumat, enggak berubah. Walaupun hakikatnya dia sudah disestempel oleh Allah sebagai orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Beda sama orang yang dekat sama Allah, dia sudah menanti hari Jumat dari hari Kamis. Dia siapin pakaiannya, dia gunting kukunya, dia siapin duit buat sedekahnya. Itu dikatakan Imam Ghazali dalam Ihya, ala gadri bugurika ila Jum'ah takunu burbika ma'allah. Sesuai kadar takzimnya kamu dengan berbagi-bagi pergi ke Jumatan, menandakan kadar nilai dekatnya kamu sama Allah. Ya. Ja'alana Allah minal mubtakirina wal musri'ina ila Jum'ah. Amin. Ini diceritakan dulu ada sayyad, pemburu. Wa kana yakhruju fil Jum'ah, namun kebiasaannya ini pemburu kalau keluar berburu itu hari Jumat. La yamnahu makal Jumat, dia enggak peduli keberadaan hari Jumat itu enggak penting bagi dia. Minal khuruj, daripada keluar, tetap keluar. Fa khusifa, akhirnya ditelan bihi wa bi baghlatihi, orang itu ditelan sama bumi termasuk keledainya. Ya, ditelan sama bumi ini bukan menjadi hal yang aneh. Kalau Allah berkehendak bumi terbuka nelan orang itu, Allah punya mau. Sebagaimana terjadi, mau yang ditelan itu orang baik atau orang jahat, itu haknya Allah. Wal bala ya'um, ada kalanya bala itu merata, orang baik bisa kena. Makanya kita diantaranya nggak boleh berada di tempat orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, karena di situ dihujani malapetaka. Nah itu namanya apa ini? Al-khasr. Dan itu terjadi di umatnya Rasul SAW. Sebagaimana likuifaksi itu yang terjadi di, misal di mana? Di Palu. Ya. Oh itu berarti orang-orang jahat. Enggak. Ada orang jahat, ada orang baik. Itu semua haknya Allah. Di zaman Nabi ada itu Suragah bin Nawfal, Waragah atau Suragah? Suragah, bukan bin Nawfal, Waragah bin Nawfal. Suragah itu yang memata-matai Rasul SAW, Ashabul Khatwah. Dia bisa lihat tanah yang diinjak ini sudah berapa waktu diinjak, durasinya berapa jam yang lalu dilewati. Dia ikuti, akhirnya ketemu Rasul SAW. Akhirnya mukjizat dari baginda Rasul SAW yang diberikan oleh Allah Ta'ala, itu Suragah ditelan sama tanah beserta kuda-kudanya. Akhirnya dia taubat, minta maaf, dimuntahin sama tanah itu. Kembali dia lihat masih ada kesempatan untuk menangkap Rasul SAW, ditelan lagi sama bumi. Akhirnya minta maaf, dimuntahin lagi sama bumi. Begitulah akhirnya dia kembali selamat setelah dia berjanji tidak akan mengikuti Rasul SAW. Jadi kembali masalah ada orang ditelan sama bumi. Zaman dahulu diceritakan oleh Imam Auza'i. Imam Auza'i ini orang terpandang di zamannya. Memang karya-karyanya tidak banyak, tapi petuah-petuahnya itu hampir setiap kitab-kitab besar itu ada Imam Auza'i itu. Namanya Abdurrahman bin Amr. Auza'i itu nama satu kampung yang ada di Damaskus, kalau sekarang di Syria. Kata ulama, kejadian ini tempatnya itu pernah dilihat sama Imam Auza'i di Beirut. Kalau sekarang Lubnan,
Libanon ya. Lubnan sama Libanon sama ya. Beda tulisan aja ya. Lubnan. Ini Auza'i beliau melihat tempat itu. Fakusiba bi baghlati beserta keledai-keledainya. Bahasa Arab keledai himar. Kalau bagal itu persilangan antara kuda betina kawin sama keledai jantan. Punya anak bagal, bentuknya beda. Agak beda, kupingnya panjang. Badannya lebih besar sedikit daripada himar, keledai. Kayaknya nggak ada di Indonesia keledai. Hatta kebun binatang nggak mau miara. Karena suaranya disebut akal aswat atau sautul hamir. Orang kalau ketawa tuh yang kik yang 2 kilo kedengeran, itu sama seperti suara keledai yang disebut dalam Al-Quran. Kalau dulu kita waktu belajar di Hadramaut, kalau dikirim dakwah sama Habib Umar ke Badui itu kayak suara burung deh, bunyi mulu tuh keledai. Kalau udah kedengeran suara keledai malam-malam nggak bisa tidur. Itu keledai. Ini bagal limited editionnya. Dia kawin silangnya antara kuda betina sama keledai jantan. Ada bagel, ada nagel. Kalau nagel kuda yang jantan kawin sama betinanya himar. Punya anak namanya nagel. Bakal jangan suka sahabat bagla tuh. Orang-orang langsung keluar pengen nyaksikan kejadian itu. Wakat sahabat bagla tuh, tapi bagelnya udah ditelan sama bumi, udah ditenggelamkan. Falamnya bukamina illa udna, nggak ada yang tersisa kecuali kedua telinganya, wadambuha dan ekornya. Jadi ini hukuman bagi orang yang ninggalin sholat Jumat. Dulu sahabat Rasulullah SAW di antara mereka, di antaranya ditulis di dalam riwayat-riwayat, ada yang terkena anak panah matanya di medan tempur Badar, lumpuh, cacat. Tapi kalau Jumatan, ini para pejuang Badar itu yang masih hidup, itu kalau datang hari Jumat, mereka tetap pergi Jumatan, walaupun cacat, matanya buta, walaupun jauh. Padahal ada riwayat baginda Rasulullah SAW mengistimewakan orang-orang yang hadir perang Badar. Berbuatlah sekehendak kalian, if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Tapi tetap mereka nggak ada yang ninggalin sholat, malah semakin taat. Tetap mereka menjaga tradisi ibadah wajib dan sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Ya, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Wahaka Ibnu Abi Syaibah, dan diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah bernama Imam Abu Bakar. Al-Mujahid mendapatkan dari Imam Mujahid, anna qauman, bahwasanya ada kelompok kaum kharaju fi safarin. Mereka suatu hari pernah keluar untuk bepergian. Hina halal Jumat, ketika telah datang waktu Jumatan. Waqtara ma'alim hibau, maka menyala-nyala, tiba-tiba menyala-nyala atas kemah-kemah mereka naro, api yang bergejolak. Tiba-tiba kemahnya pada kebakar. Min ghairi narin yarawnaha, tanpa tahu munculnya api itu dari mana, tiba-tiba terbakar. Nauzubillahi min zalik. Wa qala al-Yafi'i, berkata Imam al-Yafi'i yang bernama Abdullah bin As'ad al-Yafi'i, pengarang kitab Raudhur Rayyahin, ya, kitab bagus tuh, kisah-kisah
Imam Yafi berkata, balaghana, telah sampai kepada kami, annal mauta, bahwa sanya banyak orang-orang yang sudah wafat, meninggal, muslim ya, la yu'adzabun, yang mereka tidak disiksa Lailatul Jumat, pada malam Jumat. Tashrifan li hadzal waqti, karena penghormatan Allah untuk malam Jumat, untuk hari Jumat, di hadzal waqti, untuk waktu itu. Jadi kata Imam Yafi, banyak orang ya dalam riwayat yang sampai kepada beliau, banyak orang yang tidak disiksa oleh Allah ya pada malam Jumat. Allah menghormati, Allah mengagungkan malam dan hari Jumat, nggak disiksa. Memang ada beberapa riwayat orang-orang yang tidak disiksa dalam kubur. Yang pertama ini, orang yang meninggal mat yaumul Jum'ah aw lailatul Jum'ah, orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, wuqiya anhu adzabul qabr, Allah lindungi dia daripada siksa kubur. Mudah-mudahan Allah cabut kita pada malam atau hari Jumat, amin, dalam kondisi taat ibadah pada Allah setelah panjang umur, sehat walafiat. Ini meninggal hari Jumat itu keistimewaan yang luar biasa. Amin amin adzabil qabr, aman daripada siksa kubur. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya siksa kubur. Walaupun tubuh kita hancur, misal terkena bom, terbakar, tenggelam, mati jadi debu, tetap ada proses yang namanya siksa kubur. Wa annal azab haq. Beda sama kaum Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada siksa kubur. Ada beberapa hal yang seorang itu aman daripada siksa kubur. Yang pertama, orang yang meninggal malam dan hari Jumat. Ya. Yang kedua, al-mabtun, orang yang meninggal dunia karena sakit perutnya. Itu ada riwayatnya. Orang yang meninggal karena mabtun, karena sakit perutnya, atau penyakit yang berkaitan dengan perutnya, baik itu laki-laki atau perempuan, karena prosesi ngelahirin dan lain-lain, itu masuk dalam kategori al-mabtun. Itu wuqiya anhu adzabul qabr, dilindungi oleh Allah daripada siksa kubur. Ada lagi al-murabit fi sabilillah, yang ketiga, orang yang gugur. Murabit fi sabilillah, menjaga perbatasan kaum muslimin. Murabit itu menjaga perbatasan kaum muslimin. Ini al-murabit fi sabilillah, wuqiya anhu adzabul qabr, dan itu ada riwayat hadisnya. Yang keempat, orang yang rajin baca surat Tabarak. Setiap malam mau tidur baca Tabarak. Makanya ibu bapak taruh Quran minimal Majmu' Syarif, minimal juz Al-Quran, juz yang ke-29 di dekat bantal kita, di dekat kasur kita. Jadi kalau mau tidur, ibu bapak baca itu surat Tabarak, paling cuma 7 menit. Ya, Tabarak al-Mulk. Dalam riwayat Imam bin Abbas, seorang sahabat lagi bepergian, khaba'a ala gabrin, kemalaman bikin kemah. Bikin kemah, nggak taunya dia pasang pondasi kemahnya di tanah kuburan, bawahnya kuburan, dia nggak tahu. Bikin kemah, bawahnya kuburan. Setelah datang waktu malam, dia nggak bisa tidur. Kenapa? Kedengeran orang baca Tabarok dari awal sampai akhir, begitu terus. Akhirnya datang kepada Rasul SAW besoknya. Dia ceritakan, wahai Rasul, saya bikin kemah, terus saya dengar di bawah kemah saya ada orang ngaji, baca surat Tabarak, Tabarak al-Mulk. Sampai pagi ya Rasulullah SAW, kata Nabi, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah min azabil qabr. Kata Nabi,
Itu tabarok, penyelamat seorang daripada siksa kubur. Ente bikin kemah di atas kuburan, di bawahnya itu mayat, ngaji dia. Nah inilah fadilah baca tabarok. Ya ibu bapak, nah itu boleh, bagus kita lazimi itu setiap malam kalau perlu. Nggak bisa malam siang, pokoknya setiap hari baca surat tabarok. Orang di luar ahlus sunnah wal jamaah terkadang menyamaratakan surat-surat semuanya penuh keistimewaan. Nggak boleh kita mentaksiskan surat Fatihah, mentaksiskan surat Yasin, nggak boleh mentaksiskan surat Waqiah, surat Tabarok, surat Al-Kahfi, surat Ad-Dukhan, surat As-Sajdah. Baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau sendiri memisah-misah. Ada surat-surat yang memiliki keistimewaan, seperti surat Al-Baqarah, yang kalau dibaca di suatu rumah yang menyeramkan, rumah itu dijaga oleh Allah. Ada malaikat yang jaga, nggak ada makhluk-makhluk. Kalau rumah terasa seperti ada yang ganggu ini itu, bacain surat Al-Baqarah. Kalau malam Jumat bacain Al-Kahfi, akan menjaga kita daripada fitnah Masih Dajjal. Pengen rezeki lancar, istiqomah baca Waqiah. Pengen hidup tentram penuh berkah, baca Yasin setiap hari. Kita di sini alhamdulillah wajib baca Yasin setiap hari. Setiap habis subuh kita wajib baca Yasin. Begitu juga surat Tabarakal Mulk. Ya, ini membawa keamanan bagi kita nanti di alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, orang yang mati mata fisabilillah, orang yang mati gugur di medan tempur karena Allah, dia terhindar daripada siksa kubur. Jadi kembali di sini, orang yang meninggal disebutkan di sini orang yang wafat la yu'adzabuna, tidak disiksa mereka cuma tasyrifan di hadzal waqti, menghormati waktu itu. Wahaka al-Auza'i an Maisarah bin Jules, ada dari Maisarah bin Halbas. Intinya ini dikatakan Maisarah bin Jules, annahu marra bi maqabirin. Imam Auza'i bercerita juga, ada seseorang pernah melintasi bi magabir, melintasi kuburan. Bimagabir babi tuma, melintasi kuburan melalui pintu bab tuma. Bab tuma ini salah satu qaryah di Damaskus, salah satu kampung di Damaskus, Syria. Ada orang melintasi kuburan bab tuma, wa gaidun yaquduhu, dan dia dipandu oleh seorang pemandu. Wa kana makfufan, Maisarah ini matanya buta. Jadi ada yang mandu nganterin, berjalan melintas di kuburan. Faqala assalamualaikum ahlal kubur, atau ya ahlal kubur, ya ahlal diyar. Sebagaimana dianjurkan oleh Rasul SAW, kalau kita melintasi kuburan ibu bapak, kita disuruh sama Nabi ngasih salam, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu lakum taba'un. Ini yang diajari sama Nabi. Jangan maaf anak bagong numpang lewat. Maaf anak bagong, lu anak bagong apa anak bapak lu? Assalamualaikum ya ahlal diyar, kaum muslimin atau kaum mukminin antum sabiqun wa nahnu sebagaimana di sini. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun, kalian lana bagi kami salafun pendahulu. Wa nahnu lakum tabaun, dan kami untuk kalian tabaun, pengikut. Semua orang pasti meninggal, mati. Wa rahimanallah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kami dan kalian semua. Berarti orang kalau sudah meninggal dunia, manfaat masih, doa masih manfaat, masih. Semoga Allah merahmati kami dan kalian. Dan ini dibaca oleh Rasul SAW begitu kalau ziarah Rasul. Rahmatullahu lana wa lakum.
Wa ghafara lana wa lakum, dan semoga Allah ampuni kami dan kalian. Faraddallahu ruha, maka tiba-tiba Allah Ta'ala mengembalikan ruh fi rajulin minhum, kepada salah satu kuburan. Ada yang mengeluarkan jawaban salam. Memang dalam hadis Rasul SAW, mayit itu dalam kuburnya, dia tahu siapa yang ada di atas kuburannya. Apalagi orang yang dia kenal. Kalau dia kenal sama orang yang ziarah, dia merasa ista'nasa bih, kata Nabi, dia merasa nyaman. Apalagi datang ziarah situ, ngedoain, bacain Quran, hatamin Quran, itu mayit senang, girang. Ya. Fa'ajabahu, maka dijawab. Faqala tuba lakum. Tuba lakum, beruntung sekali kalian. Ya ahlad dunia, wahai penghuni bumi. Ya ahlad dunia, wahai penghuni dunia yang masih hidup. Hina tahujjuna fi syahri arba'a marratin, ketika mana saat kalian, saat tahujjun, bisa pergi haji fi syahri arba'a marrat, dalam 1 bulan 4 kali. Ini bicara tadi mayit itu bisa jawab, bisa, cuman kita nggak dengar, kecuali ada orang yang dibukakan inderanya, bisa dia mendengar itu haknya Allah Ta'ala, yang sebagaimana terjadi di sebagian orang-orang pilihannya. Tapi intinya mayit itu tahu. Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlis indahu illa sta'nasa bih. Kalau ada seorang ziarah ke makam seorang temannya, atau handai tolan, atau kerabatnya, atau orang yang dikenali, wa yajlis indahu, dia duduk di sampingnya, illa sta'nasa bih, dia merasa aman. Makanya talqin mayit itu setelah dimakamkan seorang, ditalkinkan persis dianjurkannya berhadapan sama kepala mayit. Dia duduk di bagian kepalanya. Mayit menghadap kiblat, dia berada di posisi kiblat, karena dia tahu betul. Apa dikatakan di sini? Beruntung kalian dalam 1 bulan bisa pergi haji 4 kali. Ini kata mayit yang dikembalikan ruhnya jawab salam. Ya, mudah-mudahan kita kalau ngasih salam ke kuburan nggak kedengaran jawaban ya. Assalamualaikum, Habib Husin Nur Batang. Waalaikumsalam. Nggak ziarah lagi udah. Lewat kuburan engkong, Assalamualaikum kong, Waalaikumsalam tong. Nggak ziarah lagi. Ya. Jadi kalau lewatin kuburan, Assalamualaikum. Pelan-pelan biar nggak dijawab. Ya, itu yang benar ya. Assalamualaikum ya daro qaumin